Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian teologi pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tema yaitu peranan tanah Kanaan bagi bangsa Israel. Kajian teologi pada kesempatan kali ini masih merupakan lanjutan daripada bagian sebelumnya. Kalau kita berbicara mengenai peranan tanah Kanaan bagi bangsa Israel, maka ada beberapa poin penting yang harus kita lihat. Yang pertama yaitu tanah Kanaan merupakan milik umat Allah. Umat Israel meyakini bahwa tanah Kanaan merupakan milik mereka yang diberikan oleh Allah. Seperti Nabi Yeremia yang menggambarkan Kanaan itu sebagai tanah yang permai. Kita bisa membacanya di dalam Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Pandangan umat Israel tentang tanah Kanaan sebagai milik pribadi mereka merupakan pandangan yang keliru, karena sebenarnya Allah memberikan tanah Kanaan kepada umat Israel sebagai tempat kediaman, bukan sebagai milik pribadi. Bahasa Ibrani yang dipakai untuk hal ini yaitu adalah kata nahala. Namun sebenarnya kurang tepat jika nahala diartikan sebagai milik pusaka. Yang lebih tepatnya adalah diartikan sebagai tempat kediaman. Seperti kita bisa membacanya di dalam Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-4, kemudian Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-8, dan 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-2. Selain itu ada juga kata-kata lain yang digunakan selain kata nahala, yaitu kata Ahuzah, Morasyah, dan Helek, yang semua artinya menunjuk kepada tempat kediaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, pandangan mengenai tanah Kanaan sebagai milik pusaka umat Israel itu merupakan suatu pandangan yang kurang tepat. Sebab jika demikian, maka rencana Allah atas umat Israel terhenti atau sudah berakhir pada saat pemberian tanah itu berlangsung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat poin yang kedua mengenai peranan tanah Kanaan bagi Israel, yaitu tanah milik Allah. Berdasarkan tradisi dari nyanyian Laut Tebarau, seperti yang bisa kita temukan di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Bukit Sion di tanah Kanaan seringkali disebut sebagai gunung tempat kediaman Allah. Tradisi tersebut sangat dijunjung tinggi oleh umat Israel, bahkan hingga saat ini. Di dalam kitab Mazmur juga ada beberapa bagian yang menyebutkan Sion sebagai gunung Allah. Umat Israel mempercayai dan meyakini bahwa tanah Kanaan adalah milik Allah. Hal tersebut didasarkan pada peranan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Sehingga tanah Kanaan yang merupakan bagian dari alam semesta ini merupakan milik Allah juga. Bagi umat Israel, penyataan Allah melalui firman-Nya di tanah Kanaan merupakan bukti kehadirannya dan kepemilikannya atas tanah tersebut. Beberapa penyataan Allah di tanah Kanaan yang dijadikan dasar oleh umat Israel sebagai bentuk kepemilikan atas tanah tersebut, yaitu Allah menjanjikan kepada para bapa leluhur mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, dan tanah Kanaan dijadikan tempat penyataan Allah kepada mereka. Hal itu kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-15. Kemudian Kejadian pasal 26, pasal 28 dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seterusnya cerita-cerita dalam kitab Yosua yang membesarkan peranan tabut perjanjian ketika umat Israel sedang menyeberangi sungai Yordan, kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan. Sebab pada awalnya tabut perjanjian berfungsi sebagai simbol kehadiran Allah, sehingga pendudukan mereka atas tanah Kanaan bisa berhasil karena adanya kehadiran Allah.
lalu ada penyataan Allah secara langsung yang menegaskan bahwa tanah Kanaan adalah miliknya atau milik Allah. Kita bisa membacanya di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-23. Kitab Yosua menceritakan bahwa Israel merupakan keturunan yang dijanjikan kepada Abraham ketika mereka mulai melakukan penaklukan atas Kanaan. Jumlah umat Israel semakin bertambah banyak sebagaimana janji Allah kepada Abraham, dan mereka mulai menetap di tanah Kanaan dengan membagi-bagi tanah itu terlebih dahulu seperti yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel. Dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-10 dikatakan mengenai keturunan Abraham yang akan memerintah umat Israel itu berasal dari keturunan Yehuda. Keturunan itu akan menjadi alat Allah di dalam mengkokohkan kenyataan bahwa Kanaan itu sebagai milik Israel dan akan mendatangkan berbagai berkat bagi umat Israel dan bagi dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanah Kanaan telah dipilih oleh Allah secara khusus untuk menjadi miliknya, jadi tempat kediaman dan tempat kegiatan di tengah-tengah umat Israel. Hal itu berlaku juga terhadap umat Israel yang mendiami tanah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat poin yang ketiga mengenai peranan tanah Kanaan bagi umat Israel, yaitu tanah Kanaan merupakan tanah yang dijanjikan. Dalam pandangan umat Israel, tanah Kanaan merupakan pemberian dari janji Allah kepada mereka. Janji tentang pemberian tanah Kanaan merupakan tema yang sangat menggema di dalam Perjanjian Lama. Alasannya adalah janji itu seringkali diucapkan berulang kali oleh Allah kepada bapa leluhur mereka, seperti kita bisa membaca dan menemukannya di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, kemudian dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Janji yang diucapkan oleh Allah tidak sama dengan janji yang diucapkan oleh manusia, karena terkadang manusia seringkali berjanji tetapi tidak menepatinya. Berbeda dengan janji yang diucapkan oleh Allah yang tidak mungkin diingkari atau diubahnya. Ketika Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada umat Israel, pada saat itu juga tanah Kanaan sudah diberikan meskipun belum berwujud nyata dalam pandangan manusia. Janji Allah mengenai tanah Kanaan tidak hanya untuk masa lalu saja, melainkan sampai sekarang pun janji tersebut masih berlaku. Umat Israel diberkati oleh janji tersebut, mendapatkan keyakinan dan pengharapan yang baru. Bukan hanya umat Israel yang diberkati, melainkan tanah itu sendiri pun mendapatkan berkat Allah. Janji Allah yang membuat tanah Kanaan menjadi sesuatu yang melebihi keadaan alamiahnya. Tanah Kanaan berubah wajahnya sehingga menjadi Kanaan yang baru, di mana kasih dan kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera saling bergandengan. Kita bisa membaca di dalam Mazmur nomor yang ke-85 ayat yang ke-11, sehingga umat Israel menggambarkan tanah Kanaan itu sebagai negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Kita bisa membacanya di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menjadikan tanah Kanaan sebagai pusat dan pangkalan utama dari rencananya dalam mendatangkan kerajaannya di bumi ini. Umat Israel diberikan tanah Kanaan oleh Allah dengan tujuan supaya mereka ambil bagian di dalam rencana Allah itu melalui ibadah, persekutuan, kesaksian hidup mereka. Allah memakai pembuangan sebagai alat atau instrumen pengutusan dan pemberkatan supaya umat Israel bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi di tengah-tengah segala kaum dan bangsa dan bahasa. Dengan status tanah Kanaan yang adalah milik umat Allah, tanah Allah dan tanah yang dijanjikan
maka sangat penting bagi orang-orang Israel untuk mempertahankan Kanaan sebagai milik pusakanya dan sebagai tempat kelahiran mereka. Konsep ini terus dipegang dan diturun-temurunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Israel dalam menilai tanah kelahiran mereka. Ketika terjadi peperangan di daerah Palestina, bangsa Israel dengan sekuat tenaga bahkan dengan rela mengorbankan dirinya sampai tetes darah penghabisan, berjuang demi mempertahankan tanah Kanaan dari pihak luar, sebab tanah Kanaan itu merupakan pemberian dari Allah, dan secara religi tanah Kanaan adalah tanah yang kudus dan suci bagi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peranan tanah Kanaan bagi bangsa Israel yaitu merupakan sesuatu yang sangat penting. Setiap orang dari bangsa Israel dituntut untuk mempertahankan tanah Kanaan tersebut dari serangan musuh-musuh mereka, meskipun mereka harus melakukan peperangan, sebab bagi orang Israel hal itu dianggap sebagai suatu perang suci karena mereka membela dan mempertahankan kekudusan dan kesucian tanah pemberian Allah itu dari pihak asing. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kajian teologi kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini, dan kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga mengenai peranan tanah Kanaan bagi bangsa Israel. Amin.